akan mundur melawan Bang Luga. Dr. Zakir Naik tidak mungkin bisa melawan Bang Luga. Ustadz Abdul Somad tidak mungkin bisa melawan Bang Luga. Itu baru pernyataan jujur yang terang benderang. Tapi kan saya mengambil sesuatu yang udah diyakini oleh semua kan, bahwa RK menang pada saat debat itu. RK menang itu, bagaimana mungkin RK bisa menang? Nanti kalau cuma nanya siapa ibu kandungnya Yesus, RK paling jawab Bunda Maria. Waduh. Di mana kemenangan RK? Kalau menang, RK, sebentar, kalau RK mengatakan nanti mama kandung Yesus Bunda Maria, dan kalau RK menolak, RK akan dipecat dari gereja Katolik, dia akan diusir dari Kupang. Waduh. Iya, RK itu masih terikat dengan satu agama yang namanya Katolik. Dia masih berada di dalam babu paus. Bagaimana jadi, mungkin? Bang Manasih setuju nggak dengan pernyataan Bang Luga? Iya, karena benar sekali Bang. Di NTT itu basis Katolik paling kuat. Romo Patris tinggalnya di situ. Kemenangannya. Oh, kemenangannya. Kemenangan yang diberikan atau kemenangan yang memang murni bahwa RK menang dalam debat gitu. Ya, saya bicara ya. Tapi jangan dipotong-potong dulu ya, Bang. Jangan dipotong-potong ya. Ini sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh Bang RK sendiri. Jadi sebenarnya Bang RK ini punya banyak ketakutan yang sangat mendalam, sehingga dia berkata, dia bilang begini, waduh, waktu selesai dia sampai di Kupang, dia bilang, waduh, saya sudah happy, saya sudah sampai di Kupang, ya kan? Kan di sini saya boleh berteriak-teriak. Waktu saya masih di Jakarta kemarin saya ketakutan, saya di hotel saja. Nah itu yang salah dari Bang RK. Kenapa lu mengklaim diri lu ketakutan di hotel? Betul. Nah itu yang sebenarnya akhirnya seharusnya tadi orang bisa bernarasi Bang RK menang, dia membuat klaim seperti itu, ya orang nggak akan menganggap oh berarti lu dimenangkan oleh para peserta. Karena hati nurani lu sendiri tidak bebas, tidak merasa lu datang di Jakarta sini, lu nongkrong di tempat-tempat kedai kopi, di warung-warung kopi, yuk Bang kita ngopi, kita beritakan Injil dengan luas, dengan hati yang tenang dan gembira dan sukacita, ya kan? Nggak ada yang bisa melebihi Yesus. Nah jangan takut sama orang-orang yang ada di pinggir jalan. Nah jangan lu bilang lu nongkrong di dalam, sebentar Bang, jangan lu bilang lu lagi mengurung diri di dalam hotel dan takut digeruduk orang. Jangan, oh berarti lu masih ada rasa ketakutan, ada roh ketakutan yang menghimpit lu. Jangan, dimanapun kita, ya kan, mati kita, hidup kita itu di tangan Tuhan, ya kan. Jangan sampai kita ketakutan nyawa kita diambil. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia tidak layak bagiku. Dia dari situ dia membatasi diri sendiri, dia nggak layak buat Tuhan jadinya. Jadi perlu diantroposi lagi. Kesimpulannya dimenangkan, bukan kemenangan murni ya. Ya, karena pengakuan pribadi. Karena pengakuan pribadi dia sendiri, dia ketakutan di dalam hotel. Harusnya jangan duduk nongkrong di sini selfie sama teman-teman Katolik ya kan. Nah, jangan begitu. Nih, ini cuman harusnya begini ya, kalau RK atau mau menang, gampang aja kok. Lu datangin podcastnya Don Ditan, lu debat di situ, lu datangin kantor API di Jakarta. Kalau lu takut digebukin, ya lu bawalah 3 orang NTT kayak buat menjadi pengawal, ya kan? Jadi supaya lo intinya lo berani ketemu, itu dulu dasarnya. Kan perdebatan ini kan ini bukan cuma hanya berbicara otak tapi juga mental gitu ya. Nah sementara si RK itu adalah debater penakut ya. Ngapain seorang pendebat, saya sekarang sudah di NTT, saya udah bebas, tadinya saya di Jawa, saya sembunyi di hotel. Itu udah bahasa-bahasa orang kalah, lo kalah secara mental. Nah jadi kalau misalnya RK mendatangin Don Ditan dan debat, lalu menang, mendatangi pun belum tentu menang. Mendatangi mungkin lo dibilang bisa berani, tapi satu poin lagi, lo sudah mendatangi, terus lo menang, baru itu lo klaim cuma kalah juga mungkin masih bisa kita percaya. Tapi kalau lo ketemu aja takut, gimana lo bisa menang? Kemarin aja gue diundang Juma, gue nggak tahu si Hadi Kelebes kan apa-apa gue. Lo Bang Juma mau ketemu sama lo gak? Aduh, gue bilang gue nggak tahu lo nelpon gue bilang kan. Nah artinya nanti suatu saat gue bisa ketemu dia, gue akan ngomong udahlah Bang Juma kita gabung lah, Yesus Kristus King of King, begitu. Intinya lo bisa nggak mempengaruhi orang, setidaknya
udahlah yuk pindah ke Katolik yuk, cuma kita menyembah paus. Ini nggak berani. Gimana lo mau bisa menang? Kalau gua kan jangankan Jumat, Zakir Naik aja pasti gua ajak masuk Kristen. Begitu. Kalau udah kita pada tahap mengajak, itu udah posisi kita udah paling kuat. Itu kalau berdebat masih ada perhitung-hitungan, tapi kalau kita sudah sampai ngajak, itu berarti kita mental kita udah di atas angin. Begitu. Jadi semua yang masih menyangkal Roh Kudus Ibu itu susah untuk menang, nggak akan bisa. Nanti ditanya mamanya Yesus siapa, jawabnya Maria. Oh, Maria kawin sama bapak, ya luar biasa. Oh ya, luar biasa, blow on. Gitu. Siapa lagi? Bom udah nggak mungkin. RK sebenarnya yang masih muda ya, masih muda, berani, tapi dia nggak bergaul dengan orang-orang seperti gua, seperti Bang Ray. Coba dia bergaul sama Bang Ray, ya kan, dididik mentalnya. Iya, kita jorokin, harusnya dia telepon kemarin kan, harusnya dia telepon. Mana sih, posisi di mana? Aku lagi di Kenalin hotel dong. Grand Indonesia nih, ajak Bang Luga dong ke sini di hotel. Kita nongkrong di Kempinski nih, gitu. Di hotel Kempinski atau hotel Grand Hyatt nih, kita ngopi dulu, kita diskusi dulu di sini sebelum kita bertarung, Bang Manase. Harusnya begitu. Ya kan, ini diam-diam aja. Bisa nggak saya dipertemukan dulu dengan Donditan atau si Ustadz Ipung, ya kan? Bisa, asalkan dia mau bersilaturahmi. Ini dia patung-patung yang di gereja aja yang dimintain pertolongan. Ya kita juga nggak bisa bantu lah. Akhirnya dia pulanglah dia ke mana? Pulanglah dia ke Kupang. Nah, gua aja kemarin datang ke Dokter Zakir Naik sendiri, ya kan? Walaupun mic gua dimatiin, tapi semua orang di situ udah kenal gua. Nah, tinggal besok mau gua tarik mereka semua pindah ke Kristen kan udah gampang. Woi, Ucok, masuk semua yuk ke gereja yuk. Karena mereka udah kenal. Tak kenal maka tak sayang. Coba kalau lo nggak dikenal orang, lo main ngajak-ngajak orang ke gereja, yang ada lo dilemparin. Tapi kalau udah kenal, yang ngajak Bang Luga, ayo lo yuk. Kan gitu. Itu semua yang nonton Zakir Naik itu bakal gua ajak ke gereja semuanya. Mereka udah kenal gua kok, ya kan? Begitu. Kenapa dia turun? Nggak kuat mendengarkan khotbah. Padahal kemarin dia udah gabung. Tanya aja Troy, bener gak Troy? Dia udah gabung. Udah masuk di jadi Jumat King of King. Masih belum kuat imannya. Makanya kan gue bilang, gue kan lagi mendirikan kepausan. Nanti Bang Manase nanti gue suruh pakai jubah yang kayak Katolik punya itu, pakai tongkat. Singakong tadinya dia mau jadi diakennya, tapi kayaknya dia lihat ini terpaan badainya begitu kuat kayaknya. Iya. Padahal rencana gua, Bang Jumo udah mau gua angkat jadi kardinal loh untuk Asia loh, kardinal ya kan, udah megang Asia Timur, yang megang Bang Juma kan. Timur Tengah yang megang Bang Ray. Kita udah mau bagi-bagi wilayah nih, wilayah bangsa-bangsa nih kan. Tumben si Juma setuju kali ya. Tadi siang ya. Wah, kalau Juma mah gue minta duit juga 1 M dikasih sama dia mah. Ini Kristen yang benar. Ini caranya begini. Nonton ya Bang Troy ya. Iya, nonton ya Bapak. Iyalah. Bang Juma mah udah bukan baru kemarin, bukan baru tadi. Udah lama dia ngakuin Bang Luga. Dia tuh udah lama ngakuin Bang Luga dia. Bang Juma itu. Dan saya pun orangnya kan tidak menyerang dia, ya kan, karena kan pertama kita berdebat secara teologi sudah sering, ya kan, tapi dia sudah pada kesimpulan ya Bang Luga jangan dilawan lagi, kata orang-orang, kata dia kan, karena Bang Luga itu coba aja lo lawan kalau bisa kan gitu, gitu. Coba aja lo lawan, tes aja kan gitu, karena nanti kalau dia bilang Roh Kudus Ibu, lo mau jawab apa kan gitu. Jadi Bang Juma ini dalam proses peralihan ya, peralihan dari Muslim, pasti suatu saat dia pasti jadi pengikut Yesus ya kan. Jadi tinggal kita aja orang Kristen harus siap menampung kekuatan-kekuatan besar yang akan bergabung sama kita. Betul. Termasuk Zakir Naik ya. Zakir Naik sebenarnya kemarin saya itu ditawarin untuk ketemu Dokter Zakir Naik secara private ya, sama tim Zakir Naik. Tapi waktu itu dengan alasan mau nggak lu gabung sama masuk Islam, bilang gitu kan. Tapi gue berpikir begini, harusnya gue mau, bukan mau masuk Islam, enggak, harusnya mau ketemu secara private. Gue mau dijadwalin ketemu dia Dokter Zakir Naik secara private ya kan.
Tapi setidaknya gue udah kenal sama Dr. Zakir Naik kan. Jadi suatu saat gue misalnya ada event mau ngundang dia ke Jakarta, misalnya bikin kopdar atau makan bersama, itu udah bisa gitu kan. Nah dari situlah nanti gue tawarkan untuk dia mau bergabung dengan King of King gitu. Dr. Zakir Naik sama Farid Naik. Kan kita kan untuk mempengaruhi orang kan kenal dulu, sengaja gue Kenal datang. dulu, betul. Iya. Jadi biar besok-besok gue mau nantang dia, mau ngundang dia tuh udah enak. Siapa yang ngundang? Oh lu gak yang kemarin yang suaranya keras. Nah, oh boleh kan gitu. Tapi kalau gue nggak datang, gue ngundang-undang dia pasti alasannya dia banyak. Minta duit lah ini segala macam. Tapi kalau sudah kenal, udah baik-baik, udah pada tahu semuanya, udah tinggal next selanjutnya kita mau undang dia, kita mau ngajak dia ketemu atau kita mau ketemu di Malaysia, kan gampang aja untuk mempengaruhi dia untuk bergabung dengan Yesus Kristus. Betul. Iya. Kalau kita sudah lagi, termasuk Habib Rizik. Ya. Habib Rizik itu keras kan karena kita nggak pernah aja ngobrol aja. Nanti kalau udah tim kita ngobrol sama mereka, ujung-ujungnya juga udahlah, daripada kau ngalor ngidol, tawarkan aja jadi gembala sidang, ya kan? Habib Rizik jadi gembala sidang, kacau kita bang. Hah? Habib Rizik jadi gembala sidang nanti lucu lah. Iya kan, tapi kan setidaknya kan dicuci di apa Luar dulu, biasa itu, Bang. diajak dialog dulu. Itu mah luar biasa kalau Pak Habib Rizik jadi gembala sidang. Iya, berarti kebiasaan takbirnya itu nggak hilang bang, kebiasaan takbirnya. Ya apa-apa. Nggak apa-apa dia takbir Haleluya, tiba-tiba dia ngomong haleluya kan. Iya. dalam nama Yesus. Haleluya Iya. dalam nama Yesus. Aduh, berat itu. Ya Bang kan? jadi malam bang. Itu langsung. Malam bang, malam bang Luga, malam bang Shalom, mana shalom. Malam bang jadi salam. malam bang Troy, Kak Mi, apa nih Kak Mita? Bukan, Jadi ya. kita itu harus punya mental, kita anggap mereka ini adik-adikan. Kalau kita Betul. anggap berarti kita harus lebih lembut. Anggap aja adik, yo dek, yuk mana? Yesus kan gitu. Betul. Tapi kalau kita masih menganggap dia musuh, kita nggak nganggap mereka adik, ngelawan dia. Ayo, giring, tahu-tahu udah masuk baptis, ya kan? Karena kenapa? Ini kejar setoran, ini juga mau rapture. Nanti kan ditanyain nama Yesus kan, kau pun kelamaan kau ngajak orang. Udah ku kasih kau makan dan minum semua fasilitas, kenapa nggak kau pindahkan mereka ke kerajaanku, kata Yesus. Kau pun jangan bikin lama-lama, ini aku udah mau datang. Tolong semua harus rapi, ya kan? Nah, kita ini adalah umat Tuhan yang harus cepat menyelesaikan amanat agung itu. Iya kan? Apa nih record Jadi- diskusi Luga dengan Juma ada dua channel, dua sudut pandang. Oh iya. Jadi Bang Info Mata Lensa ini adalah yang sering merekam debat saya Luga Tambunan dengan teman-teman yang lain. Jadi Bang Info Mata Lensa ini sudah masuk sebagai tim media King of King dengan gaji Mantap. yang fantastis. Info Mata Lensa. Jadi dia ini dulu wartawannya MNC TV. Nah, tapi sekarang dia sudah independen dan dia akan sering meliput debat-debat King of King di seluruh dunia. Dia nanti yang megang kamera. Itu kameranya Zakir Naik itu satu kamera 85 miliar loh. Gua lihat itu kan pas di depannya itu ada kamera panjang berbaris 4 biji. Oh, Kamera Perasaan sampai ke aja. planet Mars itu bang ya, kameranya mungkin. 85 miliar satu. Itu katanya itu kamera termahal sekarang di dunia. Dia bisa melihat planet Mars, bulan gitu. Bukan, kalau itu teropong, bukan itu teropong. Sorry. Kamera buat record gambar. ya. Dan memang nanti kamera kita juga yang kayak begitu, yang bener-bener journey kan. Iya. Visualnya bening ya bang. Ya? Bang Nabi, aku mau nanya nih Bang Nabi. Silakan. Yang kita tahu kan banyak doktrin yang beredar, Tritunggal, Ya. Unitarian, Oneness. Yang paling mendekati ajaran King of King itu yang mana nih? Yang paling mendekat, menurut gua sih mending Oneness daripada Tritunggal. Ya. Oneness ini dia kelompoknya kecil, ya. Kelompok kecil ini masih bisa diatur, ya. Kalau Tritunggal itu ibarat kata tuh barangnya itu udah membatu. Titiknya udah jadi batu. Apanya Bang? Jadi titiknya, bidongnya orang Tritunggal ini udah membatu karena kenapa?
Nah, kenapa saya Karena bilang? batu ginjal gitu ya bang ya, kayak batu Iya. ginjal gitu ya kan. Kalau Oneness kan model-model kayak si Tom, kayak si Mikana itu nggak terlalu musuh besar lah, ditempeleng 3 kali juga siuman ya kan. Tapi kalau Tritunggal ini, mereka itu sudah memang mencintai pidongnya Paus, Paus Leo yang mau dikejar. Coba lo ketemu Tritunggal yang model-model kayak kemarin itu, siapa tuh temannya si Troy? Si Joshua ya kan, sama si Galiar itu. Gue lihat emang, oh ini memang udah batu ya, udah memang ibarat kata tuh, kalau Yesus berkata tinggallah di dalam aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tapi kalau bagi mereka enggak, aku di dalam Dajjal, Dajjal di dalam aku. Jadi Tritunggal ini dan yang menciptakan Tritunggal Roh Kudus tanpa ibu ini kan sebenarnya tertulis sebenarnya justru yang paling serem itu mereka ini menyayangi siapa bang? menyayangi Dajjal. Oh. Lucifer. Iya, jadi mereka tuh dengan Lucifer tuh bukan pacaran tapi statusnya udah suami istri. Jadi udah nggak bisa dipisahin lagi. Jadi Oneness masih mending. Oneness ini sebagian akan diselamatkan. Tapi kalau Tritunggal ini, karena gimana ya? Itu sudah mengakarnya itu udah begitu kuat. Bayangin, mereka itu selalu ngomongin sejarah, artinya mereka paling tua, mereka paling lama. Itu, ngancurin itu berat itu. Jadi lebih baik kita menggarap apa yang memang masih perlu digarap. Islam, Buddha, Hindu, itu aja kita sikat. Kalau Tritunggal itu gak ada harapan ya? Bagi dia, ibarat kata, dia itu, ya gue bilang tadi, aku di dalam Dajjal, Dajjal di dalam aku. Jadi mereka itu sudah menikah, gitu. Bukan pacaran lagi, statusnya udah married, gitu kan. Kalau yang lain-lain ini kan masih statusnya kan masih pacaran gitu, masih pacaran sama Lucifer. Sekarang Kalau kalau itu Unitarian atau SEC kan mengatakan Yesus itu ciptaan, itu ke neraka atau enggak sih? pasti ke neraka. Pastilah ya, pasti. Itu sama itu dengan Tritunggal tuh sama, penyakitnya tuh sama. Makanya kan orang Batak kan banyak masuk neraka gara-gara adat istiadat. Itu sama, udah susah itu. Orang Batak banyak masuk. Iya, gara-gara adat istiadat. Cintai. Dan mayoritas Kristen di Indonesia ini kan Batak. Mayoritas kan Batak. Oh, Batak ya? AKBP kan gereja terbesar. Iya dong, gereja terbesar. Jumlah orang Batak itu berapa ya? 5 juta atau 7 juta ya? Suku ketiga terbesar di Indonesia. Pertama Jawa, kedua Sunda, ketiga Batak. Jadi Batak ini, kekristenan di tanah Batak ini sudah ternodai oleh adat istiadat sehingga mereka itu sangat sulit untuk bertobat, sangat sulit. Kalaupun ada ya sebagian ada, tapi itu sebagian besar itu kan hilang. Iya, saya juga Batak. Tapi kan Bang Troy kan orangnya kan dia hatinya lentur, bukan kayak si Joshua bertobat kemarin. Bang Troy dia sudah bertobat, sudah mengikuti para nabi. Iya. Ya, dan Kasian ya kalau nggak Bang percaya. Troy yang model-model kayak kemarin jangan dinaikin dulu ya, model-model kayak Joshua itu jangan dinaikin dulu, karena orang kayak gitu yang ada mulut kita doang yang capek, bertobat kagak ya. Jadi Tapi Bang gue Luga, jujur ya, Bang Luga, sebentar ya. tadi kan pertanyaan Bang Singa, Bang Luga itu pahamnya itu yang mana sih, berdekatan dengan Saya apa? ini udah Tritunggal Titanium. Tritunggal Titanium ini adalah 3 pribadi satu keluarga bahagia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu keluarga. Cemara. Bukan hakikat ya. Ketika kau ketemu kedua orang tuamu lalu kau kenalkan, inilah hakikat saya, apa nggak ditamparin kau sama bapak kau? Kurang ajar, masa kau bilang aku hakikatmu? Kurang ajar. Berarti Ini itu pasang api natorasmu loak di depan kau hakikatmu. dalam artian keluarga itu jamak ya Bang ya, banyak ya. Iya, ayah, ibu, anak itu. 3 lah berarti Bang, 3 berarti. Iya, 3, iya. Itu yang Sesambana benar. Bang, sesambana Bang 3 ya. Betul, bapaknya, mamanya, anaknya. Nah, kalau Tritunggal kan hakikat. Bukan mama, bukan papa. Kau ngomong nih, ini hakikat saya nih, siapa? Ini, bapak saya, ini hakikat saya. Hakikat apa sih kau? Masing-masing punya apa ya, punya apa tugas masing-masing lah ya. Bapak, ibu, Betul. anak gitu. Iya, betul.
Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa memenangkan Muslim. Kan nggak pakai cara seperti itu lo ngomong hakikat, lo sampai mulut lo busa 7 juta tahun lagi nggak akan menang. Mereka akan tetap Islam sholat. Tapi ketika lo bilang Roh Kudus perempuan, goncang imannya, rontok. Jiwa pun langsung sungkem. Iya setuju. Mana sih setuju nggak? Kalau saya Setuju 8, lah. Bang, 8. Kenapa? Ayo saya bukan setuju lagi, 8 saya, Bang. Nah iyalah. Jadi kita ini nanti kita cari waktu lah ya. Kita kopdar, kita atur semua. Kita Tapi kalau kata titanium itu kan dari logam yang lebih keras dari baja ya nggak? iya betul. Iya hubungannya dengan Tritunggal apa? Ya kalau titanium ini kan artinya Tritunggal yang memang lebih tajam, lebih keras daripada Tritunggal reguler. Kalau Tritunggal reguler ini kan Tritunggal yang memang masih meraba-raba. Makanya ketika mereka berdebat dengan Muslim mentok, digebukin, makanya larinya ke Islamologi semuanya. Kenapa Kristen di Amerika kalah dengan Ahmed Didat? Ya karena nggak mampu menjelaskan Tritunggal itu. Makanya mereka banting setir lari ke Islamologi. Islamologi itu kan sebenarnya pelarian orang-orang yang nggak mampu melawan Muslim, bikinlah suatu sistem baru yaitu Islamologi dengan cara menghujat-hujat Nabi orang. Gitu. Kalau dia bisa menang dengan cara pemakaian Alkitab dengan sempurna, ya contohnya Juma lah sama gua. Gua bilang Roh Kudus Ibu, dia diam, selesai. Bang Luga lah yang terbaik. Amin. Putus, selesai masalah. Iya kan? Uniripa, kami udah ngerti Bang Luga, tinggal kami memutuskan mau memilih masuk Kristen apa enggak, kan gitu. Itu kan masalah hati lah kan. Biarkan mereka merenung-renung dalam hati, benar nggak kekristenan itu. Tapi mereka udah nggak mau berdebat lagi. Nah kalau udah nggak mau berdebat, cuma satunya pilihan, murtad. Ini sedang di persimpangan jalan nih mereka ini sekarang. Jadi dengan kalahnya dalam berdebat pilihannya cuma satu, murtad gitu ya? Iya. Karena begini, karena nanti dia kan akan bertanya-tanya kan. Ini kalau nggak kita lawan ini, ujung-ujungnya kita mendalami agama kita. Tapi mereka udah tahu. Tapi ada ini ya, ujung-ujungnya tuh udah goncang itu. Tinggal dirubuhkan aja pakai dana. Iya kan? Mereka kan 190 juta rakyat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. 190 juta. Dan juga Masuklah Indomie. Murtad lah. iya, dan juga Kasih bukan cuma beras. murtad Bang Luga. Dan juga bukan cuma murtad. Yang paling penting itu nanti juga mereka akan menyerahkan seluruh harta kekayaannya untuk mendanai King of King, bayar perpuluhan. Betul. Betul. Bukan cuma murtad itu, kalau murtad doang mah, Kalau terlalu enteng. baptis kan cuma masuk ke dalam air, gampang. Tetapi Iya. bagaimana Lah sekarang dia kalau mereka menyalahkan- sudah saya berpikir, Iya. aku udah dapat kelihatan nih. Tapi bagaimana dia menjual semua hartanya untuk mendanai pelayanan King of King, kan begitu. Betul nggak mana sih? iya. Nah, kan sama kayak contohnya waktu rasul-rasul sudah memberitakan Injil di zaman kisah para rasul, ya kan? Murid-murid yang mendengar daripada kesaksian dan pelayanan atau penginjilan daripada rasul-rasul, mereka itu bukan cuma memberi dirinya dibaptis, tapi mereka menjual hartanya dan mempersembahkannya di bawah kaki para rasul untuk dibagi-bagikan dan untuk pelayanan penginjilan. Ya nggak Bang Luga? Kisah para rasul. Ayat berapa tuh? Kisah para rasul berapa tuh ya kan? Nah, poinnya di situ. Itu final itu udah selesai. Akhirnya makin bertambah banyaklah para pengikut-pengikutnya, ya kan? Dan mereka makin bertambah banyak, ya kan? Padahal mereka berpikir mereka udah kehabisan harta. Padahal Tuhan makin melipat gandakan. Tuhan malah membuka tingkap-tingkap langit sehingga, ya kan, tidak ada dari antara mereka satu orang pun yang berkekurangan. Iya gak Bang? Nih, ada satu kesaksian ini ya. Ada satu kesaksian. Ada Betul rumah mana yang sih, betul. ada rumah yang terbesar di sorga. Itu pemiliknya adalah, mau tahu nggak siapa pemilik rumah terbesar di sorga? Waktu pendeta Jerokli, pendeta Pak Yong Yu, dia dibawa Tuhan ke sorga. Siapa tuh Bang? Dia bilang ada beberapa 5 orang rumah yang terbesar di sorga. Dia bilang itu. Pertama adalah
D.L. Moody. D.L. Moody ini adalah seorang penginjil Amerika yang menghabiskan waktunya seumur hidupnya untuk menginjil. Dia melihat itu rumahnya itu, waduh gila, udah segede Monas, pokoknya budgetnya kayak gedung pencakar langit, luas minta ampun. Terus yang kedua, D.L. Moody, terus kalau nggak salah ada lagi Charles G. Finney, penginjil dari Inggris. Beberapa nama-nama ini adalah sebagai pemilik rumah terbesar di surga. Jadi rata-rata rumah yang terbesar di surga itu adalah penginjil. Terus Tuhan bilang, ada lagi yang bukan penginjil tapi punya rumah terbesar di surga. Apa? Yaitu mereka yang menghabiskan hartanya untuk membangun gereja. Jadi orang yang membangun gereja, Salah, itu gereja King of King itu. Artinya gini. Ya, jadi mendanai penginjilan. ya enggak gini. Penginjilan King of King ke mana sih? Bukan harus King of King aja. Bukan ya? Artinya gini, gereja yang memang kalau untuk sekarang, memang gereja sekarang kan sudah banyak sekali yang terkontaminasi dengan Dajjal ya. Jadi memang salah satunya ya harus link dengan King of King lah ya. Walaupun dia mungkin bukan King of King, tapi dia link sama pengajarannya dengan kita dan tidak menolak Roh Kudus gitu ya. Jadi memang orang yang rumahnya terbesar di surga cuma satu. Dia mengajar Injil, dia menginjil, dan dia mendanai Injil. Jadi cuma orang yang dua itulah yang rumahnya paling besar di surga. Pertama dia menginjil, yang kedua dia mendanai penginjilan. Nah makanya kita ini kan selain kita menginjil, kita juga mendanai. Nah orang yang mendanai penginjilan atau mendanai dan membangun gereja, itu adalah orang-orang yang rumahnya paling besar di surga. Nah ini kita harus kasih edukasi supaya orang-orang kaya di muka bumi ini, mereka tidak sibuk dengan kekayaannya. Karena ada orang ketika dia meninggal, itu saya baca di bukunya Pendeta Pariaji ya, dia konglomerat, tapi ketika dia meninggal dia berada di Firdaus. Firdaus itu adalah surga yang paling rendah. Dia menangis, dia menyesal, dia bilang, ketika saya di bumi kaya raya, tapi saya tidak pernah mendukung penginjilan dan membangun gereja, makanya saya berada di Firdaus. Sementara di dalam penglihatan itu Pendeta Pariaji itu ada di Yerusalem Baru, di ruang yang paling tinggi. Nah makanya ketika kita memiliki kekayaan di bumi, kita pakai kekayaan kita itu untuk membangun kerajaan Tuhan, membangun Injil Tuhan. Jadi kita juga harus harus ikut berpartisipasi secara dana untuk penginjilan, seperti itu. Contohnya satu contoh begini Bang Luga, ya kan? Ada satu kelompok kelompok kecil, komunitas kita senang yang kecil ya, yang sering mengatakan komunitas mereka JO. Di situ juga banyak berkumpul orang-orang kaya. Tapi orang-orang kayanya ini pelitnya setengah mampus, ya kan? Pelitnya setengah mampus, ya kan? Jadi akhirnya apa? Pelayanan mereka itu bagaikan rumput yang sebentar tumbuh, ya kan? Dan akhirnya begitu kena matahari kering, panas, ya kan? Dan layu, mati pelayanan mereka itu karena dihuni oleh para orang pelit, orang kikir. Nah itu nggak boleh. Orang kikir, orang pelit itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Contoh si Grace Mercy. Grace Mercy. Grace Mercy, duit saya ada 1 triliun, dibilang. Nah kalau duit lo 1 triliun, kenapa lo nggak mendanai orang-orang JO? Dibilang gini, dan JO nggak perlu dana, kita cukup pakai kuota 12.000 juga udah bisa ngomong, kata gitu. Terus duit yang 1 triliun itu semua itu masuk ke perut lo, iya mati aja lo masuk neraka. Duit yang 1 triliun itu masih pengen buat kawin lagi Bang, mau pengen kawin lagi, padahal udah punya istri. Dengar-dengar begitu Bang. Nah, halo pagi Bang Luga. silakan shalom. Aku sering kali mengikuti abang-bang di YouTube Bang. Udah lama aku ikuti abang-bang. King of King. Iya. Mau menanya ini Bang Tambunan. Bagaimana pendapat abang mengenai keilmuan Edis Kristus yang sudah dilantik menjadi Kristusnya orang Kristen, Bang Luga? Apa pandangan abang menilai keilmuannya sampai sejauh mana gitu? Jadi Edis TV itu kalau dia benar-benar adalah hamba Tuhan, dia harus berafiliasi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Hamba Tuhan ini bukan berarti karena dia viral atau karena dia bergelar pendeta, ya. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Edis TV menurut saya dia bukan hamba Tuhan. Dia hanya penginjil viral yang didukung oleh pendukung-pendukung. Kenapa saya katakan?
Karena Edis TV itu dia tidak mau diatur, diajarin, ya. Disuruh dia penuh Roh Kudus, dia nggak mau. Saya sering berdebat dengan dia, ya. Keviralannya Edis TV itu tidak akan lama. Sebentar lagi juga dia akan tenggelam, gitu. Karena orang-orang Muslim sendiri pun tidak ada yang bertobat gara-gara Edis. Lihat Uniripa, betapa bencinya dia sama si Edis. Lihat Juma, betapa bencinya dia sama si Edis. Ada nggak si Juma tergugah hatinya untuk bertobat gara-gara mendengar Edis TV? Itu nggak ada. Karena dia orangnya, dia menghujat, dia membenci orang Islam. Kita itu nggak boleh membenci orang Islam. Tuhan bilang, selamatkanlah yang hilang. Ya, anak yang hilang harus dibawa, diinjili, bukan dibenci. Oh, Nah, Edis TV. berarti Abang Daluga ini menganggap Edis ini penghujat. Betul, dia bukan hamba Tuhan. Kenapa? Teman saya pernah dapat penglihatan di dalam doanya. Sofiatul Agatha, Sofiatul Siapa nama teman Agatha, abang bang? Vivo Ray dari Makassar, ya, dia orang Makassar. Dia mendapatkan penglihatan bom Sofiatul Agatha RK itu masuk neraka. Loh, Kenapa mereka masuk neraka? neraka ya? Masuk neraka, iya. Terus ada seorang Muslim lagi mendapatkan mimpi juga, bang, saya melihat Edis TV di neraka, dia bilang begitu. Nah, pertanyaannya begini, ini juga ada suatu penglihatan lagi ya. Kalau ini udah lama penglihatannya. Jadi ada seorang anak kecil dibawa Tuhan lah dia ke neraka, lalu dilihatlah semua para pendeta dan penginjil berbaris menuju lautan api. Lalu anak kecil ini sedih, Tuhan, kenapa para pendeta-pendeta ini masuk neraka, Tuhan? Kenapa mereka akan menuju lautan api, padahal mereka kan aktif di gereja, dia bilang. Lalu Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, mereka ini bukan hambaku, mereka tidak pernah kuurapi, tetapi mereka lah yang berinisiatif untuk menginjil tanpa mereka nggak pernah kusuruh. Setiap orang yang tidak kuurapi bukanlah hambaku, kata Tuhan seperti itu. Tapi para pendeta dan penginjil ini masuk neraka semuanya gara-gara nggak diurapi. Nah, makanya kenapa Sophia membenci saya, karena saya berbicara tentang urapan. Daud itu bisa perang melawan Goliat karena dia diurapi oleh Samuel. Pengurapan itu sangat penting, tetapi selalu dianggap hina oleh mereka-mereka ini. Dia bilang begini, bahkan itu. Nah, itu Tuhan benci. Itulah yang membuat mereka masuk neraka, karena mereka menghujat bahasa roh, menghujat penuh kudus. Makanya mereka itu tidak hamba Tuhan. Nah, Oh, tapi Ron, berarti Elia Edis Miron, TV dan RK masuk neraka, positif Bang Luga. Menurut pandangan Abang? Menurut pandangan Abang? memang orang Kristen belum pernah mendapatkan Edis TV masuk neraka, tetapi ada seorang Muslim, dia melihat Edis TV di neraka. Nah, jadi begini, nanti kalian tanya aja, kenapa Bang Edis tidak mau bekerja sama dengan Bang Luga? Nah, kalau Edis TV mengatakan Luga nabi palsu, maka saya pastikan dia masuk neraka. Karena kenapa? Karena saya pun sudah diperlihatkan Tuhan tentang surga dan neraka. Nah, Edis belum pernah, dia cuma ngebacotannya juga menjengkelkan orang. Dia viral karena didukung HKBP, tapi karismatik itu pasti nggak ada yang dukung Edis. Betul kan? Betul. HKBP yang dukung dia, bukan orang karismatik. HKBP tahu sendiri, raja adat, merokok, mabok, wah. Jadi yang dukung Edis itu terlibat dengan penyembahan berhala, yaitu adat istiadat, ya. Lihat Elia Miron, dia pun masih mendukung adat istiadat. Nah, kalau Edis TV aja masih mendukung adat istiadat, ya berarti dia pasti dibakar, masuk neraka. Itu aja. Jadi kita harus tahu, bukan karena dia nginjil, tapi apakah siapa? Elia Miron kan masih muda, masih ada lah waktunya ya untuk beralih ke. Nah, kalau Elia Miron, sebentar. Kalau Elia Miron, Tuhan bilang dia ini sebenarnya dipilih. Tapi karena dia terlalu banyak bergaul dengan manusia-manusia blow on, akhirnya dia ikut blow on. Nah, tetapi Elia Miron juga dalam satu podcast dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu ibu, dia bilang. Ya, mungkin dia sudah mulai percaya. Elia Miron pernah ngomong bahwa Roh Kudus itu ibu. Nah, jadi mungkin suatu saat Elia Miron akan sadar dan meninggalkan rombongan-rombongannya. Nah, kalau Mikana juga sama. Mikana juga kita udah dapat mimpi. Mikana itu jadi gembel. Benar kan sekarang jadi gembel? Nah, Betul, terbukti dia udah, betul, benar, Bang. ya jadi gembel. Kita udah dapat mimpi ya. Bang Luga. Nah, Akhir-akhir Ya, ini silakan. sering kulihat Abang ngopi, ngobrol bareng dengan kawan-kawan Muslim. Apa perasaan Bang Luga ketika berteman dengan kawan-kawan Muslim, Bang Luga? Loh, kan Tuhan Yesus jadikanlah segala bangsa muridku, bukannya kita jadi maki-maki orang Islam.
Betul nggak? Jadikan dia menjadi murid Yesus, bukannya jadi lo maki-maki dia. Cara menginjil itu bukan begitu. Kita harus merangkul, ajarkan mereka siapa Yesus, itu cukup. Daripada lo Muhammad, istrinya 7, mengawini bocil. Masa lo gitu injil? Siapalah yang mau percaya sama omongan lo? Benar nggak? Yang ada lo tambah diinjak kepala lo. Aku nggak Kasih pernah tahu Bang, siap. ngopi-ngopi sama orang edis. Bang Luga, Mikana gembel ya sekarang. Udah menggembel dia. Kata Manasih enggak. Ini gimana sih Manasih? Iya. Udah menggembel sekarang gimana sih? Udah menggembel. Lihat aja penontonnya sekarang. Paling berapa ya kan? Bang Luga. Bagus. Ya, silakan. Bang Luga, makasih ya Lekku ya. Ya. Salam kenal Lekku ya dari Sumatera Ya. Utara. Ya, shalom Horas. Jadi bukannya saya membenci Edis TV, saya pernah merangkul Edis kok. Cuma kan ini kan yang mendanai Edis kan penghujat semuanya. Betul gak? Edis kalau hujat nggak akan dibayar. Donaturnya Edis itu Udah kan kaya kali lah si Edis itu Bang Luga. belum, jangan salah kau. Kalau Edis sudah kaya, dia udah naik Ferrari di Amerika sono. Dia masih biasa aja kok. Kan kita kelihatan dari cara bicaranya orang kalau udah kaya. Kenapa nggak berani dia pulang? Mau sampai kapan dia? Lah ya takut dibunuh lah, makanya kan ku bilang kalau kau nginjil tuh hati-hati, jangan asal ngebacot. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Kita juga mau mindahin orang ke Kristen kok, tapi kan caranya dong kita harus main halus, jangan main kasar. Ya kalau lo kasar ya kena pasal penistaan. Dia sudah pasti digulung kalau dia pun. Jadi kalau pendapat Bang Luga, Edis itu udah masuk pasal penistaan dia itu, sudah terbukti secara hukum. Sudahlah. Wah, mau sampai kapan dia di sana Bang Luga? Di sana kan biaya hidup kan mahal Bang Luga. Ya nggak akan pulang itu. Ujung-ujungnya nanti kayak Saifuddin Ibrahim, ya kan? Tapi kalau Saifuddin Ibrahim kan dia masih mau berubah. Kalau Edis kan kulihat enggak. Edis itu kan sudah terpesona dengan gift, ya kan? Terpesona dengan sumbangan 1 juta 2 juta daripada penggemarnya, padahal yang sumbangan triliun banyak. Tapi dia terpesona dengan duit 1 juta 2 juta. Yang penting menghujat. Ya Edis kan dikasih kan cuma paling dikasih di sono uang makan sama kos-kosan aja paling. Sekarang kan sudah mulai nggak viral, duit udah mulai berkurang, lama-lama menggembel, ujung-ujungnya jadi pemulung. Kalau Ibu Darni itu bagaimana keilmuan? Pendapat Bang Luga? Itu juga itu manusia tolol, itu manusia blow on. Bukannya dia banyak polisi kitab? Orang stres itu. Aku sering nonton abang loh di Komal, ada Ibu Darni, orang abang. Nah kalau saya kan punya kapasitas untuk bikin acara dengan Zakir Naik, punya kapasitas bikin acara dengan Donditan, ya udah pasti kaya raya lah. Betul nggak? Betul. Kemarin aja saya bikin acara sama Donditan aja karena memang kurang dana dikit doang kok, acaranya pasti jadi. Tinggal nanti kita bikin lagi, kita patungan pasti jadi acaranya. Kita bikin acara yang lebih besar lagi, sponsor makin gede lagi. 9 naga kita ajak gabung, betul nggak, sama naga-naga kecil itu, Bang Ray, si siapa, Gabriel Ray, Timothy Ronald, Andre Santoso, Richard Lee, Hotman Paris, ajak aja jadi donatur kita, suruh mereka ngedanain. Banyak masuk kuliah kalian. Bang Luga. Ucap, masuk. Banyak kuliah penggemar abang Bang Luga. Asalkan abang naik ke Komal Muslim itu penonton kuliah drastis, itu banyak mendukung Bang Luga itu kuliah. Nah iya, makanya kan Tuhan bilang kan saya rasul bangsa-bangsa. Kenapa si Edis nggak mau tunduk sama, mau dinasihatin sama saya? Dia malah dinasihatin sama para donat, cuma 300-400 ribunya dia rela melawan para rasul gara-gara cuma dibayar 400-300 ribu. Receh ya, receh. Aku mau nanya Bang Luga dulu. Sementara dana kau diam dulu sementara yang udah disiapkan, yang saya dengar nih dapat bocoran, sudah disiapkan dana 100 miliar dolar as, 1.000 triliun untuk dana penginjilan. Itu aku dapat bocoran dari temanku yang pengusaha. Itu yang mau kita tampung. Makanya kita lagi bikin yayasan sekarang, mau nampung dana 1.000 triliun untuk dana penginjilan. Coba, nangislah si Edis nanti, berak lagi ya. Jadi gereja Bang di mana? Gereja King of King. Kita baru merintis, ada di Bekasi, ada di Jakarta Selatan. Berarti itu lambang nggak pakai lambang salib lagi lah itu. Bang Luga pakai lambang mahkota lah itu, King of King. Iya.
Iya kan? Gak Iya, cocok lagi betul. lambang salib itu Bang Luga. Cocok lambang mahkota lah di atas, King of King Iya, kan gitu. King of King udah raja, iya lah, udah mau bos udah mau datang ya. Macam Jadi, raja-raja jangan- Pangeran Charles itu. Iya, jangan terpesona dengan sumbangan-sumbangan 1 juta 2 juta, tapi kita sudah kehilangan link dengan para rasul, ya kan? Kalau aku kan tahu sendiri, ku telepon si Andi Krebes, woi kirim dulu, woi Cok, siapa yang Luga? Kirim. Cair ya kan? 100 Si juta. Aristo. Ya walaupun nggak banyak-banyak kan intinya ada, ya kan? Islam semua itu yang kirim bank transfer. Nah, maksudku kita kalau ingin memenangkan Muslim, jangan berantem, jangan lo maki-maki orang, benar gak? Betul itu, banyak Ajar akun yang ngopi. Muslim ku tengok upload sama Bang Luga. Iya, karena aku kan orangnya Nyaman orang itu ngobrol. berkawan sama Bang Luga, nyaman. Iya, karena aku kan orangnya kan mengasihi. Namanya juga kita menjadi memancarkan kasih Kristus. Masa memancarkan kasih Kristus? Nabi kau, bagaimana? Malah dia dikejarnya lah kau. Oh Bodoh. Bang Luga, Bang Luga. Oh Bang Luga. Siapa paling senang mendengar Iya. nanti Bang Luga? Sikit-sikit batu, sikit-sikit nanti bini 72 bidadari, pasti orang langsung benci. Iyalah, kekuatannya setara dengan Betul. Iya, orang Logika kita itu. pamuk lah. Logika itu, Namanya logika. orang itu kan agama dia. Nah, walaupun misalnya itu di mata kita kurang, ya namanya di mata mereka, ya jangan kita teriak-teriak. Ngomongnya halus aja. Apalagi nggak ada data Iya, iya. kita ngomong kan Bang Luga. Ah, udah. Hancur Ketemu lah. Di jalan di DG lah kau. Aku kulihat memang itu spesialnya Bang Luga di antara kawan-kawan Kristen lain. Tak mau menghujat, orangnya slow. Jadi kulihat banyak kawan-kawan yang Muslim itu nyaman kali ku tengok jalan sama Bang Luga. Enjoy, Iya, ketawa ketiwi, makanya. makan, ngopi. Iyalah. Tadi Maksudku gini Bang Luga, kenapa nggak Bang Luga ini yang dicontoh kawan-kawan Kristen yang lain? Aku itu yang kuherankan. karena begini. Aku bukan memuji, aku dulu ngomong Bang Luga, aku nggak Ya, memuji oke, oke. Abang. Aku Iya. kan di YouTube kan kuikuti Abang. Sudah Iya. 1 tahun lebih loh Bang. Kurasa ada 3 tahun Abang King of King itu kulihat. Ku tengok lagi di YouTube itu Abang jalan sama kawan-kawan Muslim. Iya. Kenapa nggak Bang Luga ini dijadikan ikon orang Kristen gitu loh Bang? Orangnya adem, friendly, iya kan? Betul, betul. Kenapa bukan Abang yang dijadikan ikon gitu loh sama kawan-kawan Kristen? Kenapa harus yang di Amerika sono? Kenapa yang harus menghujat udah jadi beras buronan? Aku itu yang nggak ngerti aku dari kawan-kawan Kristen. Aku bantu sedikit bisa gak Bang? Aku bantu jawab dikit lah ya, bisa gak Bang? Silakan. Jadi sebenarnya begini Bang, di Indonesia ini yang Kristen itu sedikit, yang ingin melakukan kebaikan itu sedikit. Yang lain ini para penghujat semua, walaupun KTP-nya Kristen ya kan, tapi mereka itu para penghujat, orang pelit, orang kikir ya kan, para inilah ibarat kata bahasa kotornya itu Bang. para Bang Leba. ini. Tunggu ya dulu kan? Bang Leba. Aku sudah Para lama kali aku kejahatan. pengen ngobrol sama Bang Luga ini. 4 tahun ada loh Bang Luga. Sebelum ada King of King, Abang itu udah kupantau loh Bang. Kuperhatikan Abang. Iya. Sedap Bang Luga ini, orangnya friendly. Malah kulihat yang banyak mencaci maki abang-bang dari orang Kristen sendiri Bang. Bukan melaga-laga aku Bang. Itu fakta loh Bang. Betul. Padahal orangnya gini, Bang Luga ini kok dimusuhin. Orangnya baik, ngomongnya santun. Buktinya banyak loh, kan kawan Muslim juga upload sama Abang, ngopi bareng. Harusnya Abang ini yang jadi ikon Bang. Nah, harus dicontoh gitu loh. Bukan penghujat. Enggak, aku bukan mau menaikkan, mau menebalkan kuping Abang, enggak. Bukan ku perhatikan sih Bang. Bukan 1 tahun aku kenal sama Bang, bertahun-tahun udah. Inilah kesempatanku Bang, aku ngobrol sama Abang. Saking penasarannya lah aku Bang. Aku Bang orang Islam Bang, tapi aku salut sama Abang Bang. Salut aku sama sikap Abang, aku salut. Nah, ngomongnya itu tulus, bertemannya itu pun tulus, tidak mau menghujat, friendly orangnya. Wah, salut aku Bang nengok Abang Bang. Ini malah si penghujat pula dirame-ramekan. Aku makanya Iya. gimana jadi kalau orang ini berpikir Jadi begini Bang ya, memang orang Kristen ini ya tidak semua yang akan diselamatkan. Jadi artinya orang Kristen sendiri itu pun sebenarnya tidak semua yang benar-benar tulus mau mengikut Tuhan. Justru lebih sedikit orang benar. Nah makanya mereka itu lebih suka hal-hal yang kacau. Jadi mereka mendukung yang kacau. Karena bagi mereka ini tidak perlu kita mengasihi. Intinya
intinya yang ada di dalamnya hatinya cuma kebencian gitu. Mau Jadi peperangan aja makanya, kan Bang Luga. iya, jadi sehingga kan orang-orang muslim kan jadi tambah benci jadinya kan. Nah, karena para pendana-pendananya juga, tapi pendana ini juga kan ada levelnya kan, level atas sama level menengah. Nah, yang mendanai Edis ini adalah level menengah ke bawah. Jadi sebenarnya sumbangan ke Edis itu tidak besar. Kalau memang sumbangan ke Edis besar, kenapa nggak Edis naik Ferrari aja di Amerika, ya kan? Iya. Kenapa dia nggak punya rumah mansion, ya kan? Tapi Iya, kan iya. rame seviral-viralnya Edis, tetap aja Edis di sana juga kuliah juga bajunya ya baju-baju kayak di kampung juga, nggak ada tanda-tanda dia benar-benar dapat duit banyak gitu kan. Nah, jadi yang meramaikan Edis ini sebenarnya hanya orang-orang terbuang juga yang senasib dengan Edis, sama-sama hancur, sesama orang hancur mendukung orang kacau. Nah, jadi dana yang masuk ke Edis ini pun yang saya tahu itu donaturnya itu menengah ke bawah. Jadi ya Edis sebenarnya di sana kalau saya perhatikan ya tetap juga makan pas-pasan, ya. Kalaupun ada lebih-lebihnya dikit lah ya, nggak susah-susah banget lah ya gitu kan. Jadi Bang Luga, Nah, jadi Bang, aku heran kan. Kenapa orang-orang Kristen banyak memusuhi Abang, Bang? karena begini Bang. Apa karena ajaran Abang saya nggak ikut ini kan- menghujat gitu? Betul, salah satunya itu. Saya pernah disidang oleh pendeta Junaidi Salat yang udah meninggal itu. Saya disidang. Saya datang ke gereja dia, ke rumahnya dia, lalu saya disidang. Kenapa kamu tidak memakai Al-Fatihah hadis Anas bin Malik untuk menginjili Islam? Dia bilang gitu sama saya. Aku kan sudah berkenalan dengan Moko Ginta, jadi saya merasa juga punya link atau punya kebanggaan gitu kan. Ku bilang sama dia, emang kenapa Pak? Kamu belum ada ilmu, berani-beraninya kamu berdebat dengan Moko Ginta tanpa memakai hadis, tanpa memakai surat An-Nisa, apalah, nggak ngerti lah gue kan. Dia marah sama saya, kurang ajar ini kenapa pula lagi kau ngajarin aku. Jadi ku bilang sama dia, kenapa jadi kau yang ngatur? Ku bilang, aku kenal Moko Ginta bukan dari kau. Kenapa jadi kau marah-marah? Kalau aku menginjili Moko Ginta pakai ayat-ayat yang ku kuasai, kenapa kau maksa-maksa? Nanti kamu kalah. Kamu harus memakai hadis, katanya gitu. Kurang ajar kau, gue bilang. Moko Ginta gue kenal sendiri bukan dari lo, ngapain lo ngatur-ngatur gue? Lo kurang ajar, gue gituin. Akhirnya sejak saat itulah disebarkan bahwa Luga tidak mau memakai hadis, menginjili Muslim. Sejak saat itulah saya dibenci oleh seluruh orang Kristen yang saat itu penguasanya adalah penguasa Islamologi. Nah, Sofiatul Edis, Saiful Ibrahim ini berada di bawah kekuasaan Badan Islamologi Indonesia. Jadi kalau orang menginjili tidak pakai Islamologi itu dibenci. Sejak saat itulah saya dibenci sampai hari ini. Gitu ya Bang ya? Iya, nggak boleh kita nginjil kalau nggak pakai Islamologi. Itu yang ngomong Junaidi Salat loh, pendeta senior loh, pendeta tua loh. Bang Luga, ada yang mau kutanya sama Bang. Iya. Kenapa di Komal-Komal kawan-kawan Kristen ini kebanyakan menghujat Muslim? Apa pandangan Abang? Di mana itu benang merahnya? Jadi gini, karena di dalam ajaran kekristenan itu ada yang diplesetkan, sehingga ketika ayat ini diplesetkan, maka orang Kristen sangat sulit melawan Islam kalau pakai Alkitab. Sulit ya Bang? Sangat sulit. Sangat sulit. Nah, makanya mereka pelariannya ke Islamologi. Mereka tidak mampu lagi berdebat dengan ayat Alkitab. Akhirnya mereka satu-satunya cara untuk bisa tetap menginjil dengan cara Islamologi. Nah, padahal dengan cara Islamologi itu adalah sangat rawan. Jadi Rawan. itu sebenarnya karena ya rawan penistaan, rawan Kurang nggak tahu kan, keributan, ya kan? kurang nggak tahu Iya. kan yang dibacanya kan. Betul, ya kan? Dia tidak menguasai, dia tidak mendalami, dia cuma comot-comot. Nah, jadi bisa nanti diserang balik, bisa bahaya gitu kan. Nah, kalau saya orangnya benar-benar menguasai Alkitab. Jadi contoh Roh Kudus itu bergender perempuan. Nah, kalau mereka itu orang-orang kayak Edis tuh nggak ngerti, nggak sampai ke situ ilmunya. Makanya karena mereka tidak ngerti sampai ke situ ilmunya, ya udahlah cari cara yang kira-kira jalan pintas lah, yaitu Islamologi lah, menghujat, menghina. Akhirnya bukannya orang bertobat, yang ada dia yang dikejar. Nah begitu.
Itulah yang membuat mereka itu karena ini udah bersifat turun temurun, udah mengakar selama beratus-ratus tahun. Iya. Mereka hampir semua di gereja itu dituntun untuk menginjil dengan cara seperti ini. Nah, saya doang yang kira-kira yang berani menginjil pakai cara sendiri. Betul itu. Nah, makanya saya dibenci sampai hari ini. Bang Luga. Gitu. Saya kan nginjil kan pakai cara sendiri. Iya, King Nggak of pakai King, samologi. King of King tidak pernah mengeluarkan statement ujaran kebencian kepada kawan-kawan Muslim. Belum ada itu kujumpai. Abang sebagai ketuanya belum pernah aku dengar itu. Itulah penyebabnya sampai hari ini. Makanya mereka kan terkucil berdebat pun harus tutup kamera, ya kan. Mereka pun takut dikejar. Mereka nggak punya betul. link ke Moko Ginta. Saya kenapa bisa kenal Juma? Kenapa bisa kenal Dondita? Karena Moko Ginta, bosnya, ya kan. Kalau model-model kayak saya di sini, ini debat perjalanan, ini nggak ada link ke atas nggak ada. Dan saya pun nggak mau ngajak. Lu Itu cari link rawan sendirilah. nanti orang menilai abang pun ikut buruk gara-gara berteman sama orang buruk, Bang. Betul. Dan makanya kan mereka akhirnya karena tidak punya link, ya udah akhirnya mereka main di media sosial lah sampai dunia kiamat. Kalau awal kan kalau teman kita buruk, orang pasti menilai kita ikut buruk. Betul nggak itu, Bang Luga? betul. Makanya kan semua yang berkawan dengan saya kan saya arahkan, nggak perlu kita menyerang, kita paparkan aja iman kita, ya kan, gitu. Nanti Masuk di mereka akal mau itu, percaya masuk di nggak akal. percaya itu urusan mereka, ya kan. Gini, Bang Luga. Makanya Menurut logika aku kan, Bang. Ibarat kita nih, Bang, sales marketing. Ngapain kita burukkan produk orang? Kenapa bukan produk kita yang kita ceritakan? Yang Betul. baik-baiknya kan gitu kan, Bang, supaya orang tertarik. Iya. Kan, Bang Luga? Betul. Bang Luga, Iya. waktu abang ke Donditan, abang diundang ya? Iya, diundang. Ada biaya transportnya bang, dikasih? Aku dikasih 100 sama si Mas Troy. Ibu Indrawati. Bang Troy, tolong di-up dulu ini si cinta yang hilang di bawah, Bang. Oh, Ada yang minta up, Bang. Waktu di Jakir Night, abang diundang berapa bang dikasih? Kalau Zakir naik sebenarnya nggak disuruh datang aja. Tapi kalau di podcast saya dikasih, kalau di podcast. Oh, jadi setiap kawan-kawan Muslim itu mengundang Bang Luga di podcast, itu jelas itu, Bang Luga? Cair nggak? Ya kadang-kadang 800.000 sejuta. Ya. Wah, lumayan lah, Bang. Nah, beli Iya. rokok, beli kopi. Iya, daripada di rumah kan. Ya, bang. Seandainya bang Luga ada konglomerat dari Timur Tengah yang notabene ya kita bilanglah saudara Muslim lah ya agamanya, ngasih abang itu uang lah, harta, tapi persyaratannya mualaf, abang mau? Langsung Bang Luga diajak pindah ke Qatar sana, dikasih apartemen Gini, Bang. sama Rolls Royce. Ke Dubai Bang, Oh, iya. ini ya. Target saya itu sekarang mau menguras harta Timur Tengah. Bukannya saya diiming-imingin 1 triliun pindah agama. Bukan gitu. Itu terlalu hina buat saya dikasih 1 triliun pindah agama. Ya, target saya sekarang ngapain saya mau diiming-imingin 1 triliun oleh Raja Timur Tengah, sementara Zakir Naik aja udah saya pegang kepalanya. Benar gak? Iya, tapi kan abang diundang kemarin Zakir Naik. Oh, Bang Luga, Bang Luga. Loh, sekarang Juma aja sudah saya pegang, ya kan? Juma dengan Zakir Naik kan sebenarnya sama aja, cuma Zakir Naik mungkin lebih lama. Tapi kan kalau ilmunya kan sama. Nah, kalau Juma Bang aja Juma malah Dondita, support abang kulihat. Aku kan nonton tadi. makanya saya bilang Mending debat kayak Bang Luga tertinggi. ini jelas katanya. Kan? Mending kayak Bang Luga jelas. ya. Sebentar gini ya. Saya kan masih diukur nih sama siapa nih? Si Jadi nih, saya ditawarin 1 triliun suruh pindah agama. Kelas saya itu, Bang, ya Tuhan pernah ngomong sama saya, kalau saya berdebat, itu kalau saya sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Tuhan ngomong gitu. Tanggung-tanggung ya. Sekali pukul nilainya 2 triliun. Nah, artinya bagaimana mungkin abang menawarkan saya 1 triliun pindah agama, sementara dari debat saya bisa menghasilkan 1 triliun dolar, 20.000 triliun. Coba abang otak abang ada di mana kadang-kadang? Adalah, tadi abang bilang 800 ribunya dibayar Donditan.
Sekarang begini ya, 800 sebentar. Kau kadang-kadang bodohnya kelewatan. Gini loh ya. Ketika kita Agak bodoh lah bang, agak bodoh lah. gini ya. Gini. Kalau kalau hanya sebatas ongkos ya, 300.000, 500.000 ngopi makan itu wajar. Tetapi kan yang terpenting, apakah di dalam ketika saya diundang itu saya kalah? Kan tidak. Kalahnya di Ngangguk-ngangguk mana? bang situ, ku nonton ngangguk-ngangguk juga nya. Yang di mana? Yang saya mangap-mangap. Yang dibilang Donditan itu daging apa? Daging yang Oke. dikatakan itu ilah apa itu? Ilahi. Sekarang apa? saya tanya, apakah tubuh Yesus ilahi? Menurutmu penting nggak untuk menjawab itu? Itu kan sebenarnya nggak ada gunanya. Yang terpenting itu apakah Yesus itu Tuhan atau tidak, itu yang penting. Tapi Jadi kalau lu abang jawab, nggak abang jawab loh, begitu. nggak dijawab juga sebenarnya nggak ada efeknya. Ngapain kita menjawab pertanyaan orang yang nggak ada gunanya? Sekarang tinggal ditanya balik, Yesus itu anak siapa? Anak Roh Dan Kudus. Ditan bilang anak Maria. Nah kalau selagi lo masih bilang anak Maria, ya mohon maaf, ya lo masih berada di bawah kekuasaan gua. Kan gitu aja. Selesai, tamat. Pulang kau. Aku bilang pulang. Coba Kan gitu aja dia berdebat. ini Bang Jadi ditanya dulu mamanya Yesus siapa, coba ditanya. Nggak usah. Jadi saya tadi pembahasannya begini. Apakah kalau lu gak ditawarkan 1 triliun mau pindah agama? Loh, Tuhan aja menjanjikan saya masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Masa saya mau pindah agama? Aduh, borjong. Tolonglah kau. Bukan, tadi abang bilang abang bayar Donditan 800.000. Begini Awak loh. tanya- awak Saya tanya dibayar Pangeran kamu Dubai. tahu nggak? Saya Abang nggak mau. tadi sebentar. Saya berdebat dengan Juma itu cuma modal 12.000 loh. 12.000. Sebentar ya. Saya ngomong tadi Juma itu modal kuota tray 2 giga itu 6.000. Jadi sebenarnya Pernyataan Iya, JO itu kan pernyataan JO yang tadi yang bilang mereka cuma modal 12.000, nggak perlu mereka uang apa ini kan gitu. ya Kan kalau hanya untuk debat di TikTok itu cuma modal 6.000 juga udah dapat 2 giga 3 jam 4 jam lo ngomong puas. Bang Luga. Bang, Susah ngomong. kenapa Silakan. Bang nggak diajak main film, Bang? Main film apa ini? Nggak diajak Bang Juma main film. Sekarang begini, bukan masalah saya mau main film apa enggak. Sekarang intinya Juma sudah nggak bisa lagi melawan saya. Karena menurut Juma masuk akal kalau Roh Kudus itu perempuan. Itu aja udah cukup. Nah omongannya Juma ini nanti kita bawa ke forum internasional. Kalau penguasa debat di Indonesia ini sudah ngomong begini, nanti Timur Tengah bilang, oh iya benar juga nih Bang Luga. Nah kalau Timur Tengah juga mengiyakan omongannya Juma dan para debater di Indonesia, nanti kita undang ke Qatar misalnya untuk wawancara diri dengan Juma, kita ngomong di depan Raja-Raja Sultan Hasan Bolkiah dengan Raja-Raja Timur Tengah. Lalu kata Raja Brunei, Timur Bang. Tengah, apa kata kau aja Luga, kita juga setuju sama kau. Nah kalau udah begitu, ya kan, langsunglah mereka langsung mentransfer dana ke Yayasan King of King untuk dana awal itu masuk 700 triliun. Bang Luga. Ngerti nggak? Kalau aku nggak setuju, Bang. Kalau uang dikasih sama Abang 700T itu terlalu sedikit. Bagaimana kalau tawarannya itu kilang minyak 1 depot, pompa 1 pompa. Itu baru. Ya kita ngapain lah ngurusin minyak, ya kan, langsung aja cash aja. Emang kita mau suruh jualan minyak? Jadi langsung aja seluruh harta kalian masukkan. Kita ini kan Kemarin nggak putus-putus. Bang Luga, kemarin aku lihat kontennya itu di YouTube kok cuma 12 jam. Sebenarnya pas abang debat itu sama Dr. Zakir Naik berapa menit? Cuma 12 menit doang kemarin kulihat. Saya kan cuma bertanya. Ketika saya bertanya, itu udah langsung mic-nya dimatiin. Berarti kan saya udah nggak bisa ngomong lagi. Udah cukup, pulang katanya. Oh, berarti sekali Saya mau ngomong- pertanyaan doang ya. Iya, jadi sekali pertanyaan. Tapi nggak apa-apa. Artinya kan yang penting kan Zakir Naik udah tahu lah. Oh ini Raja Debat Indonesia udah datang nih. Artinya saya siap-siap lah untuk menghamba. Kan gitu aja. Kemarin materinya bagus. Ditanya soal Alkitab, jawabannya juga Alkitab. Jadi Zakir Naik itu datang bukan dakwah soal Islam, tapi dakwah soal Kristen gitu ya. Iya, sebenarnya Zakir Naik ini udah selangkah lagi udah jadi pendeta sebenarnya. Nah makanya saya bilang, saya udah mimpi kan Raja-Raja Timur Tengah mendukung gereja King of King. Itu udah pasti terjadi.
Lambangnya Nah, nggak kalau- sulit lagi kan bang? Kalau si Mahkota, Jadi, Bang. kalau si Jadi mengatakan Bang Luga ditawarin kau 1 triliun kau mau pindah agama, udah nggak, kelas kita bukan kayak gitu lagi Bang. Abang udah terlambat. Karena kita ini Terlalu sekarang hina lah. kalau cuma makan doang, Pang, ya kan? Kalau cuma makan dan minum doang, kita masih bisa cari lah. Kalau cuma kekayaan itu kan, carilah dengan cara yang halal. Artinya, dengan berdebat pun saya bisa kaya raya. Saya lebih kaya berdebat daripada berbisnis. Dapat Gitu kan? triliun berdebatnya bang. Hah? Abang dapat 2 triliun setiap debat. Maksudnya gimana? Tadi kan abang bilang kalau abang kan diberikan Tuhan 2 triliun setiap berdebat Mm-mm. mana-mana. Nilainya. Terus? Nilainya 2 triliun ya kan? Iya itu benar kan? Benar kan? Iya betul. Terus. Makanya jangan kau tawarkan aku 1 triliun untuk pindah agama. Iya, maksudku gini bang, kalau abang pindah agama, abang kaya gitu. Gitu loh. Dikasih Kalau kalaminya, Bang Luga. Kalau kau bisa lah, aduh. Hikmat itu lebih mahal dari kilang minyak mulu kau ah. Kita ini Intinya- bukan penjual minyak, kita intinya ini begini, Bang kita Jadi. ini pembicara. Bang Luga itu nggak bisa disogok. Imannya itu nggak bisa Ya disogok. bisa. Saya ini waktu umur 20 tahun itu pengen jadi pemain bass keliling internasional, pengen jadi orang-orang terkaya di dunia. Itu waktu saya masih SMA. Lalu Tuhan suruh tinggalkan pekerjaan saya untuk jadi penginjil, saya tinggalkan seluruh cita-cita saya untuk menjadi orang kaya raya. Saya udah tinggalkan. Setelah 25 tahun saya mengikuti Yesus, masa saya kembali lagi ke zaman 25 tahun yang lalu saya ketika saya masih pengen kaya sih? Saya itu kalau mau kaya, tetapi dikayanya dari debat. Bang Luga. Murtad-murtadin orang, itu saya mau kaya dari situ. Kalau Bang Luga, cita-cita sebenarnya abang ada yang sebelum- menarik kalau- yang kita bahas terjadi. bang untuk abang. Bagaimana nanti abang bikin Iya. itu bang? Skemanya nanti tuh ADART-nya King of King itu bang. Apakah abang kayak keuskupan gitu bang? Abang di situ ketuanya tuh gimana bang? Iya, saya ketua sinodenya, saya pausnya. Oh, metodenya metode Paus. Katolik ya. Bukan Tapi- metode Katolik Tapi saya sebenarnya. lihat kemarin ya, pas Bang Luga bertanya pada saat itu, pertanyaannya kan kayak setengah membentak. Jadi langsung down mentalnya. Iya, Langsung tembak. makanya langsung dimatiin kan. Iya. Aku juga nggak tahu itu. Keuskupan Kok ya, tiba-tiba Bang Luga? saya. Sebentar dulu, keuskupan. Iya. Jadi nggak tahu saya tiba-tiba saya itu kayak ngomongnya kok keras gitu ya, kasar gitu ya. Iya, langsung langsung kayak gertak. Iya, jadi makanya langsung Dokter Zakir naik down. Makanya dia langsung waktu mic dimatiin dia nggak, biasanya kan dia biarin. Lugang masih ngomong, kasih kesempatan dia mau bicara apa sepuasnya. Lagian juga dia kan bukan orang biasa, dia udah memang debater di Indonesia. Tapi memang Zakir Naik dari cara saya bicara membentak dia udah kehilangan apa ya, udah putus asa. Mungkin dalam hatinya begini, ya udahlah. Kalau memang kau akan merebut kerajaan ini, saya udah siap. Bener ya Bang Troy? Syarat kata Iya kan? masuk rumah itu langsung dobrak, nggak pakai lama. Dobrak, duor gitu langsung. Iya. Down. Bang Luga, Langsung saya begini. apakah perpuluhan abang bikin lagi bang? Di gereja bang, perpuluhan. Perpuluhan akan, iya, perpuluhan, iya, saya bikin. Karena dengan perpuluhan lah kita cepat besar. Kalau nggak ada perpuluhan, ya jatuhnya nanti kayak apalah, ngegembel. Berapa, Jadi Bang? jadi Bang, berapa, resikonya Bang, kalau puluhannya? jamaat abang nggak bayar perpuluhan gimana bang? Ya, tidak ada risikonya. Itu kan risikonya kan tanggung dari Tuhan lah. Kita kan sebagai hamba Tuhan, ya kita membuka persembahan persepuluhan. Ya kalau jemaat yang nggak mau kan Tuhan bilang, apabila engkau membawa persepuluhanmu, maka aku kan membukakan tingkap-tingkap langit. Justru kita diberkati kalau membayar persepuluhan. Tapi Kan gitu. aku lihat VT-nya itu kerennya tuh dobraknya itu kayak bentak langsung. Salut. Nggak ada orang yang berani. Itu pengawalnya belakang kan Diam-diam aja kan. Karena diam-diam. pengawalnya juga udah tahu, udahlah apa kata lo aja lu enggak. Oh, itu hampir saya mau itu sebenarnya panggung itu udah mau terbelah itu waktu saya teriakin sama Dr. Bergetar Zakir. semua benar. Kan saya bilang, ya kan, ketika Yesus membangkitkan orang mati, mengusir setan dengan kuasa apa? Bapa Roh Kudus, silakan. Anjir. Habis Zakir naik, ini ada apa ini? Ini kita kesambet gledek apa gimana sih?
Sebenarnya lo ini mau bikin gue bangkrut ya, katanya karena ini. Sebenarnya lo ini mau bikin gue bangkrut ya. Kemarin anak gua yang lo maki-maki, sekarang gua bapaknya lebih keras lagi. Udahlah katanya karena udahlah cuma bener kata kau ini, serahkan aja ke Luga semua harta-harta kita. Akhirnya Zakir Naik ngomong gini, kau pun pengawal bukannya kau cekek Luga dari belakang, aku juga terhipnotis pak, aku juga ketakutan. Kalian itu di percuma badan kalian gendut-gendut gede-gede jadi pengawal, ketika Luga lagi teriak setidaknya lu pura-pura apa ke lu cekek ke lehernya. Aku juga baru, aku tadi pas dia ngomong juga aku juga udah memperhatikan sekali. Jadi ya gimana lah, tapi ya udahlah, kita udah kecolongan nih kemarin sama Farik Naik udah kegulung, sekarang kita bikin acara udah yang datang sedikit. Udahlah kalau memang Luga mau ngambil alih kerajaan ini udah kita serahkan lah, siaplah kita menjadi hamba kata Zakir Naik. Belum ada kuliah Bang Luga Nuna, welcome Nuna. Gereja King of King. Host kasih naik itu si Nuna host. Ya ini orangnya, pausnya udah lagi ngomong di sini. Kau udah cari-cari di Begini, Google. Bang Luga. Paus Luga ya. Bang Luga itu kan teriak di antara kawanan harimau semua itu yang kumpul di harimau. Ganti semua. nama lah Bang Luga, Paus Luga buat namanya. Jadi kayak Gampang ya. kayak jinak semua itu kalau enggak disertai dengan urapan Roh Kudus ya langsung bentak itu. Saya lihat Dokter Zakir Naik langsung kelihatan kan, raut mukanya itu kelihatan langsung lu lihat itu, perhatikan mukanya langsung ngedon. Apa-apaan sih ini katanya, gue belum pernah dibentak-bentak. Kaget kan baru kali ini secara ditanya bentak, berarti hanya Bang Lugan saja yang berani bentak Zakir Naik, yang lainnya nggak ada yang berani. Lu lihat aja coba Jawab bos, silahkan gue bilang gitu kan. debat Yesus lainnya mana mengusir mana setan, berani. mencelikkan mata orang buta dengan kuasa apa? Bapak Roh Kudus jawab, silakan, gue bilang gitu kan. Wah, Zakir Naik udah pucat mukanya, kata Zakir Naik begini. Wah gawat kalau begini. Kacau ini. Waduh, Benar. gawat. Ini kan pertanyaannya Coba sebenarnya- bayangkan itu baru saya nanya, gimana kalau saya langsung debat terbuka sama dia? Bisa ya? Udah nggak tahu lagi, bisa meninggal dia. Iya. Ampun Tuhan. Paling langsung minta pulang, sudah saya pulang aja ke India. Loh, kemarin kan si Farik Naik waktu saya marah-marahin itu kan pas habis acara langsung cabut kan ke mobil. Wah, langsung bentar dulu, maksud gua kan mau ngajak-ajak ngobrol kan. Wah, kata si Dolitan, jangan nanti diminta nomor WA lagi sama si Luga. Dilarikan si Farik Naik, gua bilang, wah kacau nih Dolitan nih. Oh, padahal mau minta nomornya ya. Iya. Iya, di lobi ya. Oh, itu kalau saya satu panggung sama Zakir Naik itu, Zakir Naik udah nggak tahu lagi bentuknya kayak apa. Udah nangis di pojokan dia. Kurang ajar Dolitan, lu kasih gua lawan kayak beginian. Ini sama juga dengan lo ngancurin karir gua, kata Zakir Naik. Tapi tapi pas keduanya itu kan Luga timbunan katanya. itu Bang Luga, Doditan kan sempat meladenin abang terus dilarang sama Zakir Naik, biarin biar sama saya gitu. Sama Farik ya, sama Farik. Oh, sepas sama Farik ya. Jadi Doditan mau ngambil panggung tapi dipotong sama Farik Naik. Lagian terus Doditan lucu, panggungnya Farik Naik mau diambil Doditan. Bosnya mau diambil. Si Doditan ini mau jadi bos juga kan, datang Farik, kau diam dulu di situ, kau pengawal ngapain pula kau ikut-ikutan, mau jadi jagoan kau, kata si Farik Naik. Nah kemarin Farik Naik, si Zakir Naik pas gua membentak dia itu, Kayaknya ke depan Bang Luga resikonya nggak dipanggil lagi. Ini aduh bahaya, ini musuh terberat ini, nggak dikasih jalan. oh next debat itu saya yang bikin acara, udah Bukan dan habis diundang. lalu. Saya yang undang Zakir Naik, ya kan, kita bikin acara, kita undang dia, udah kata Zakir Naik, udahlah daripada lo marah-marahin gue pindah agama aja lah, kata Zakir Naik, kalau capek gue. Yang undang abang ke Zakir Naik itu kan Doditan ya. Seluruh orang Muslim lah. Sudah berapa ribu Bang jamaah abang Bang Luga? Tapi kayaknya pengunjungnya nggak begitu ramai kayak tempo dulu itu Bang ya. Sudah nyampe 10.000 Bang Luga. Wah, kalau saya hitung-hitung nih ya, yang mau gabung ke King of King ya, sudah menembus di angka
120 juta. Di mana semua itu, Bang? Dia seluruh Indonesia ini kan mau gua angkut mau jadi jemaat King of King. Dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi nanti Malaysia. Belum lagi nanti India. Qatar nggak jadi Qatar. Ibra, Akhir Qatar, emang Timur lu Tengah. nggak perhatiin materi yang dibawakan apologet Islam tuh yang di TikTok semuanya materi Alkitab semua, tinggal jorokin sedikit lagi masuk ke Kristen semua. Emang iya. Coba lu perhatikan Jumat aja mana pernah dia itu apa namanya pengajian sesuai kitabnya, yang ada pengajiannya ya Injil, memberitakan Injil semua. Cuman kan Iya kan? Juma aja Itu sampai kan gini, dimarah-marahin karena dia ngomongin Alkitab di masjid, dimaki-maki si Juma. Karena gini, Bang, kawan-kawan dari Kristen nggak ada yang ngulik Alkitab. Jadi sebenarnya mereka itu sudah mulai penasaran Bang Lugan kalau saya perhatikan. Iya, makanya Cuman kan kan- gue udah bilang. cuman kan Dr. konsepnya- Zakir Naik itu sebentar lagi udah gabung di King of King, udah. Sama Farik, udahlah Pak, daripada kita digulung mulu sama Bang Luga dan kawan-kawan, mending kita pindah, aman, tenang. Iya kan? Iya. Sebenarnya mereka itu Kristen semua, cuman kan masih di warna yang unitarian, menganggap Yesus sebagai utusan. Mereka menganggap Yesus sebagai utusan, tapi ada yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Itu si The Truth Islam sudah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Percaya di salib. Emang pikir bukan Kristen. Makanya kita sedang berada di waktu panen-panen raya ini, Bang Kumbara, ya kan? Ya, betul. Sebentar Juma, lagi. Uniripa, bentar lagi. Ini ibarat buah itu sudah setengah masak, Bang. Sebentar lagi Iya. panen. Edis ya, gue lihat panen sekarang Sudah Edis, berbunga. banyak pengikutnya Edis, udah dilantik tadi sama Ustadz Yusuf, namanya Edis Kristus. Edis TV itu pendukungnya adalah HKBP yang melakukan adat istiadat dan yang masih minum tua. Itulah pengikutnya Edis. Enggak, itu begini Bang. Kalau Edis itu jebol pertahanan mereka, nanti yang panen juga abang ini King of King. Iya. Yang panen abang, jadi mereka yang jebol, abang yang panen, abang yang jaring. Orang Islam si benci Edis semua memang- sama Edis. Iya benci. Jadi kan artinya si Edis ini ya tetap kita yang panen. Lah gua aja udah ngomong di tengah-tengah Zakir Naik, di tengah-tengah umat Islam, muka gua udah dikenalin, udah ditandain, gua marah-marahin Dokter Zakir Naik sampai Zakir Naik terdiam. Gua cabut ya, gua gituin. Siap, kata Zakir Naik. Gila dia. Ini kan ternyata ada orang udah pada wah kacau nih kata-kata Zakir Naik. Cuman kan kemarin kenapa Bang Manase nggak ikut? Harusnya Bang Manase ada di sebelah abang dulu. Ini kok nggak kelihatan kemarin Bang Luga, gimana ceritanya? Nah, Bang Manasi kan mungkin dia apa Sibuk. masih mengejar setoran. Mungkin mikir-mikir dua kali juga, agak kentar juga kan ini masuk ke kandang singa. Abang Enggak, itu masuk ke masalahnya kandang kan singa. bukan begitu. Masalahnya pas kan waktu itu kan udah dikasih tahu bilang tanggal berapa, 20 berapa itu ya kan? 28. Salah 28. info. Nah, aku nggak ada persiapan. Waduh, mana gua masih belum megang apa-apa ya kan? Wah, abang. Enggak Itu apa-apa. yang, nggak apa-apa. yang cewek itu siapa Bang? Itu kayaknya dari Unitarian itu menganggap pertanyaannya kok percaya Yesus itu utusan. Yang cewek itu Bang siapa Bang? Dari Sinode Enggak mana? tahu saya. Enggak tahu juga saya. Bang Luga, aku pamit ya Bang, kawan-kawan. Ya, makasih ya Bang Ya. Luga, kawan-kawan. Jadi sekarang Dr. Zakir Naik sudah berada di dalam kekuasaan King of King. Tinggal nanti finishing selanjutnya Bang Manasya. Ya kan? Lah, udah aku bilang, Dr. Zakir Naik harus kuangkat jadi salah satu kardinal di King of King. Setuju nggak Bang Troy? Dr. Zakir Naik sama Farik Naik harus kita angkat jadi salah satu kardinal di King of King. Setuju itu, harus itu. Bang Luka, Iya, jadi kan? Bang Troy itu sebagai apa nanti Bang? Oh, dia udah masuk dia. Dia mau mengambil jabatan-jabatan penting di King of King, Bang Troy. Bagian bawa kapal raksasa mau mengangkut para misionaris, oh dia yang megang nanti. Nakodanya ya. Bukan cuma nakoda, dia bagian apa ya? Divisi untuk memperkuat Roh Kudus adalah Ibu kan dia salah satunya yang terpilih di kabinet King of King. Bang Manesya bagian apa? Bagian mempermak yang udah jadi yang udah berbalik udah comfort nanti dipermak sama Bang Kumbara, cuci lagi biar bersih. Tempeleng 3 kali baru campakan.
Gua bagiannya ngasih makan daging B2 biar murtad. Iya, bener. Makan gitu. Kalau orang sudah makan daging B2 kan berarti sudah murtad. Gue ngerinya dokter Zakir Naik kalau khotbah ngeri loh. Ini. Wah, khotbah di gereja dia kan, waduh. Lalu kata Raja Timur Tengah, wah kenapa nggak dari dulu murtad Zakir? Gue juga pengen ikut sebenarnya katanya. Gue yakin kalau Zakir Naik murtad dia diterima lagi di India. Dia jadi pendeta, oh boleh kata. Emang sudah India. nggak di India lagi, Bang? Diusir dia di Malaysia sekarang. Oh, diusir di India. Masalahnya apa? Masalahnya dia dituduh teroris. Orang India kan gila-gila. Tugas kita udah hampir selesai nih. Makanya kita tinggal matik-matik doang. Oh, berarti sudah ditolak di India jadi warga Malaysia berarti sekarang. Iya, daripada dia berkatung-katung kan mending dia jadi pendeta di Indonesia. Tapi kalau Kristen di India nggak masalah, Bang? Enggak. Karena kenapa? Orang kekristenan itu di